Kalau kalian mempelajari black hole, ada satu tempat di dalam black hole yang disebut singularitas. Singularitas adalah ujungnya black hole, di mana menurut teorinya, di tempat ini seluruh materi, energi, dan ruang waktu bersatu menjadi satu titik yang kerapatannya tak terhingga. Para ilmuwan sepakat bahwa inilah batas di mana hukum-hukum alam yang kita kenal sudah tidak berlaku lagi. Karena itu disebut singularitas, yang artinya tak terhingga atau tak terbatas. Disinilah para ilmuwan berspekulasi dan mulai percaya adanya dimensi yang lebih tinggi. Secara sederhana, kita bisa menyebutnya gaib, sementara sains mencoba mendeskripsikannya dalam bahasa lain. Untuk memahami fenomena di ruangan ini, kita harus bahas dimensi dalam kajian matematika. Garis hanya punya satu dimensi, yaitu panjangnya saja. Bujur sangkar adalah dua dimensi, karena kita bisa melihat panjangnya dan lebarnya. Sedangkan kubus adalah tiga dimensi, karena kita bisa melihat panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Sekarang pertanyaannya, apa bentuk dimensi keempat? Kita tidak mungkin membayangkannya, karena ke arah manapun yang kita tunjuk, atau apapun bentuk yang kita pikirkan, tetap masih dalam kerangka tiga dimensi. Manusia terbatas hanya melihat alam tiga dimensi. Yang bisa dilihat dari empat dimensi adalah proyeksinya. Apa maksudnya? Coba kita dengarkan penjelasan dari seorang astronom legendaris, Carl Sagan. Let's imagine that we are perfectly flat. I mean absolutely flat. And that we live, appropriately enough, in a flat land. Di sini Carl Sagan mengajak kita membayangkan seandainya kita hidup di dunia datar, benar-benar datar, di mana kita hanya tahu depan belakang, kiri kanan, tapi tidak pernah tahu apa itu atas dan bawah. Dengan begitu, tidak mungkin kita yang hidup di dunia datar melihat apel ini, karena apel ini berada di dimensi yang lebih tinggi, yaitu tiga dimensi. Sementara dunia datar terbatas pada dua dimensi. Now, a three-dimensional creature exists in flatland only partially, only a plane, a cross-section of truth can be seen. So, when the three-dimensional creature first reaches flatland, it's only the points of contact which can be seen. We'll represent that by stamping the apple in this inkpad. Jadi, seandainya apel ini menyentuh dunia datar, maka kita hanya bisa melihat sebagian dari apel ini, atau potongan dari apel ini. Inilah analogi cara kita melihat empat dimensi. Tidak mungkin kita melihatnya secara utuh. Yang bisa kita lihat hanya proyeksinya, atau bayangannya saja. Kalau kita mengambil kubus sebagai bentuk tiga dimensi, kita bisa melihat bayangannya dalam dua dimensi. Ini lumrah di dunia kita karena bayangan kita sendiri pun bisa kita lihat dalam dua dimensi ketika kita terkena cahaya lampu atau cahaya matahari. Nah, dengan cara yang sama, harusnya kita bisa melihat bayangan empat dimensi dalam bentuk tiga dimensi. Bayangan empat dimensi dalam kajian matematika inilah yang disebut dengan tesseract. I and you are trapped in three dimensions. But what I can show you is the shadow in three dimensions of a four-dimensional hypercube or tesseract. Orang yang berada di tesseract akan melihat setiap sudut ruangan. Selain itu, dimensi keempat, yaitu waktu, menjadi realitas fisik di dalam tesseract. Kalau tesseract ini adalah proyeksi empat dimensi, mengapa Interstellar menyebut lima dimensi? We survived. Somewhere in their fifth dimension. Memang agak sedikit membingungkan. Tesseract ini dibangun dari empat dimensi, tiga dimensi ruang dan satu dimensi waktu, lalu diproyeksikan ke dalam tiga dimensi menjadi tesseract. Pertanyaannya, siapa yang bisa melakukan ini? Karena tesseract maupun wormhole yang nanti juga kita bahas bukanlah fenomena alam. Pastilah ada yang membuat dan menempatkannya di sana. Dan itulah makhluk yang dimensinya lebih tinggi, yaitu makhluk lima dimensi. Inilah yang dimaksud Interstellar dengan mereka. I don't know, but they constructed this three-dimensional space inside their five-dimensional reality to allow you to understand it. That ain't working. Sekarang pertanyaannya, kenapa Cooper bisa berkomunikasi dengan Murph melalui gravitasi? Kita sudah bahas di video sebelumnya bahwa dalam teori relativitas umum Einstein, gravitasi hanyalah akibat dari kelengkungan ruang waktu. Kelengkungan ruang waktu itu sendiri sebenarnya tidak bisa kita bayangkan karena ada dalam empat dimensi. Apa yang digambarkan oleh para ilmuwan seperti trampolin, ini hanya ilustrasi. Poinnya adalah, dalam bahasa sederhananya, gravitasi adalah gangguan dari alam empat dimensi. Kalau kalian paham konsep ini, mudah bagi Cooper yang berada di dalam tesseract untuk memodifikasi gravitasi. Dia tinggal menciptakan gangguan di ruang empat dimensi, yang kemudian bisa dirasakan oleh Murph sebagai anomali gravitasi.